Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Satria Pujilasuma, mahasiswa Magister Manajemen dari Perbanas Institute. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Nah, kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan pasar konsumen? Nah, pasar konsumen ini adalah jenis pasar yang mengacu pada transaksi barang dan jasa antara organisasi dan pelanggan. Nah, pada pasar konsumen disebut juga dengan kegiatan bisnis to customer atau B2C. Dalam pasar konsumen, sebuah perusahaan atau produsen menjual produk atau jasa mereka langsung ke konsumen akhir. Dalam transaksi yang dilakukan pada pasar konsumen, produk dijual kepada pelanggan baik untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh anggota keluarga mereka. Jadi, bukan untuk menjualnya kepada orang lain. Nah, perilaku pembelian masyarakat yang ada di pasar konsumen ini cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti halnya faktor pribadi, budaya, sosial, dan psikologis. Nah, dalam hal ini, faktor yang dinilai paling menonjol adalah faktor budaya. Nah, di mana faktor budaya dalam pasar konsumen ini memiliki peran yang sangat besar. Nah, seandainya ada kecenderungan suatu masyarakat berbudaya tidak konsumtif, maka kemungkinan besar pada konsumen pun tidak akan ramai. Begitu pula sebaliknya. Nah, pasar ini umumnya uh, akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan terdiri konsumen perorangan atau rumah tangga. Pasar konsumen terdiri dari 3 jenis sektor utama, yaitu fast moving customer goods, customer durable, dan customer non-durable. Jadi selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pasar konsumen. Jadi ciri-ciri pasar konsumen yang perlu dipahami ya antara lain, yang pertama itu brand produk itu bersifat perorangan. Yang kedua itu adalah pemetaan pasar demografis. Yang ketiga itu adalah aspek pasar nasional. Yang keempat itu hubungan jual beli transaksional. Yang kelima itu tidak mempunyai nasabah utama. Yang keenam itu pendidikan nasabah masih rendah. Yang ketujuh itu adalah siklus produk lebih panjang. Yang kedelapan adalah akomodasi yang ada belum tentu tersedia. Yang kesembilan adalah pengutamaan promosi dengan iklan. Yang kesepuluh adalah wawasan pasar masih rendah. Yang ke-11 itu adalah pemusatan strategi pemasaran pangsa pasar. Yang ke-12 itu adalah kompleksitas media pemasaran masih terlalu simpel. Yang terakhir adalah objek promosi berpusat pada pemasangan dan fasilitas produk. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan pasar bisnis? Jadi kalau kita lihat pengertian dari pasar bisnis atau dikenal dengan istilah business to business merupakan kumpulan dari semua organisasi yang akan melakukan pembelian terhadap barang atau jasa sebagai bahan baku dalam produksi maupun untuk dijual kembali sebagai sarana bisnis. Dalam hal ini, pembeli akan mendapatkan keuntungan terhadap barang-barang yang telah dibeli sebelumnya. Lebih lanjut, pembeli dalam pasar ini tidak akan langsung menggunakan barang yang telah dibeli secara pribadi, akan tetapi mereka menggunakannya untuk memasok kebutuhan barang pihak lain. Nah, pasar bisnis ini bergerak dalam berbagai bidang perekonomian, seperti halnya pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, transportasi, informasi, manufaktur, keuangan, asuransi, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, pasar ini bisa dikategorikan sebagai sebuah pasar yang besar dan melibatkan banyak penjual, pembeli, serta barang dagang yang diperjualbelikan. Bisa dibilang bahwasannya keberadaan pasar bisnis tersebut sebagai pilar perekonomian bangsa. Jika kegiatan dalam pasar ini berjalan sukses, perekonomian pun tidak akan mengalami pailit. Akan tetapi sebaliknya, jika pasar bisnis sepi dan tidak ada inovasi yang baru, maka masyarakat tidak akan bisa menjalani roda bisnis mereka dengan sebaik mungkin. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri dari pasar bisnis, itu yang pertama adalah brand produk bersifat perusahaan. Nah, pemetaannya, yang kedua itu pemetaannya pasar emporografis, yang ketiga itu ada aspek pasar global, yang keempat itu adalah hubungan jual beli kemitraan, yang kelima itu adalah mempunyai nasabah utama, yang keenam itu adalah pendidikan nasabah tinggi, yang ketujuh adalah siklus produk pendek, yang kedelapan adalah akomodasi tersedia untuk sebelum dan sesudah transaksi. Yang kesembilan itu pengutamaan promosi memakai personal selling.
Yang ke-10 itu wawasan pasar lebih luas. Yang ke-11 itu pemusatan strategi pemasaran, kinerja, keuntungan. Yang ke-12 itu kompleksitas media pemasaran lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah objek promosi berpusat mengaktifkan terjadinya sales call. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih perbedaan pasar bisnis dengan pasar konsumen. Kita akan lihat dari 5 sudut pandang. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua adalah karakteristik permintaan barang, yang ketiga itu adalah struktur pasarnya sendiri, yang keempat adalah hubungan pemasok barang dan pelanggan, dan yang terakhir adalah karakteristik strategi pemasaran. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari sudut pandang segmentasi pasar. Nah, perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen paling terlihat dari segmentasi tersebut. Pada dasarnya, segmentasi pada kedua pasar ini cenderung sama karena keduanya melakukan proses jual beli barang atau jasa. Perbedaan segmentasi pasar antara pasar bisnis dan konsumen terletak pada alur distribusi dan caranya. Untuk pasar konsumen, semua dilakukan dengan cara mengalir dan tidak harus berurutan. Sebaliknya, untuk pasar bisnis, biasanya segmentasi harus dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Nah, selanjutnya kita melihat perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Nah, dari sudut pandang karakteristik khas permintaan barang. Nah, ciri khas dari permintaan barang yang ada dalam pasar bisnis dan konsumen cenderung berbeda. Diawali dari sifat permintaan pada pasar bisnis yang merupakan turunan dari permintaan konsumen. Artinya, permintaan tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya kualitas permintaan yang berasal dari para konsumen. Kemudian stabilitas permintaan barang di pasar bisnis juga relatif mudah terganggu daripada di pasar konsumen, sehingga ketersediaan stok barang harus diperhatikan dan benar-benar dijaga sebaik mungkin. Nah, karakter permintaan ini juga berpengaruh dari segi elastisitas harga barang terhadap permintaan dari konsumen. Di pasar bisnis, perubahan harga ini tidak mempengaruhi permintaan karena dasarnya konsumen tetap membutuhkan barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan kembali. Nah, sementara di pasar konsumen, jika harga relatif tinggi, maka konsumen cenderung membatasi daya beli mereka agar keuangan rumah tangga tetap stabil. Selanjutnya, perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen dari sudut pandang struktur pasar. Dalam perbedaan struktur pasar, pasar bisnis lebih didominasi oleh jumlah pembeli yang kecil dengan kapasitas pembelian besar. Nah, sedangkan di pasar konsumen akan melibatkan pembelian dengan kualitas banyak, tetapi jumlah pembelinya masing-masing relatif kecil. Walaupun kuantitas pembeli dalam pasar bisnis sedikit, bukan tidak mungkin penjual akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, pasar ini justru menjadi ladang distribusi dan cenderung mendatangkan banyak keuntungan dalam berbisnis. Nah, perbedaan selanjutnya dilihat dari karakteristik strategi pemasaran. Dari segi karakteristik pemasaran, pasar bisnis lebih menekankan pada kinerja keuntungan para penjual di dalamnya. Sebaliknya, pasar konsumen berfokus pada pangsa pasar atau kuantitas target konsumen yang akan melakukan pembelian terhadap barang atau jasa setiap harinya. Di bawah ini adalah rincian perbedaan karakteristik pemasaran antara kedua pasar tersebut. Jadi yang pertama itu adalah ada tipe kemasan pasar bisnis cenderung protektif dan pasar konsumen promosional. Yang kedua adalah penekanan promosi pasar bisnis dengan personal selling dan pasar konsumen dengan iklan. Yang ketiga adalah tawar-menawar pada pasar bisnis lumrah terjadi dan di pasar konsumen jarang terjadi. Yang terakhir, waktu pembelian di pasar bisnis harus dengan perencanaan dan di pasar konsumen bisa dilakukan sewaktu-waktu. Nah, perbedaan selanjutnya dilihat dari hubungan pemasok barang dan pelanggan. Perbedaan pasar bisnis dengan pasar konsumen yang terakhir ini bisa dilihat dari segi hubungan antara pemasok barang dan pelanggannya. Dalam konteks pasar bisnis, hubungan antara pemasok dan pelanggan akan lebih dekat karena jumlah pemain di pasar bisnis memang tidak banyak. Selain itu, nilai bisnis lumayan besar sehingga memerlukan interaksi lebih erat. Terlihat nyata bedanya dengan yang ada di pasar konsumen. Nah, di pasar konsumen hubungan antara pemasok dan pelanggan hanya sekedar karena pelakunya banyak
dan kuantitas bisnis yang dilakukan pun kecil. Biasanya hubungan yang ada di pasar bisnis mempunyai timbal balik, sementara di pasar konsumen tidak ada timbal balik. Baik, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.